Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi mengenai validitas dan reliabilitas data. Nanti saat penelitian, jika mahasiswa menggunakan data primer, ya artinya data yang berupa angket atau kuesioner yang disebarkan ke responden, maka itu syaratnya harus valid dan reliable. Apa yang dimaksud dengan valid dan reliable? Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian validitas adalah uji instrumen data untuk mengetahui ketercapaian suatu alat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Metode yang digunakan itu ada 3 metode. Ada korelasi Pearson. Nah, ini yang paling sering digunakan dan yang ini yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, corrected item total dan analisis faktor. Nah, jadi yang dua ini kita skip dulu. Yang akan kita bahas adalah korelasi Pearson. Kriterianya apa? Jika R hitungnya besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Misalnya kalau ada 20 pertanyaan, maka itu dihitung masing-masing R hitung dan R dibandingkan dengan R tabelnya. Bagaimana mencari R hitung? Nah, ini kita tidak mempelajari manualnya. Kita belajar bagaimana menggunakan SPSS dalam menghitung validitas. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, di sini contoh ada 20 responden, ya, 20 responden. Berapa nilai R tabelnya? Di sini sudah diketahui nilai R tabelnya 0,444. Nah, kita butuh tabel yang namanya distribusi nilai R tabel atau product moment. Atau ketik aja di handphonenya itu R tabel gitu, maka akan muncul berbagai jenis R tabel. Di sini tinggal kita pilih, kita bisa lihat alfanya mau berapa, mau 5% atau 1%. Biasanya kita gunakan 5%. Nah, di sini N-nya atau jumlah respondennya adalah 20. Kita lihat ke samping, langsung kita baca tabelnya. Itu nilainya adalah 0,444. Nah, bagaimana kita membandingkan nilai R hitungnya? Kita masuk langsung ke SPSS. Sebelumnya kita lihat dulu data. Nah, ini data kita di Excel. Pertanyaan kita atau pernyataannya dari angket itu ada 10, P1 sampai P10. Kita singkat ya, P1 sampai P10. Kemudian respondennya kita ada 20 responden gitu ya, ada 20 responden. Ini dengan masing-masing jawabannya 3, 4, 2, 2. Ini adalah jawaban dari responden dan kita butuh adalah totalnya. Nah, di sini kita boleh kopikan datanya, kita masukkan ke SP. Nah, ini kita boleh buka file view dulu. Name-nya kita buat P1, P2, P3, P4 sampai dengan P10. Dan desimalnya kita nolkan. Labelnya boleh dibuat, boleh tidak, boleh juga. Kemudian kita pastekan. Kita copy dari Excel tadi. Oke, oh maaf, ini masih totalnya kurang. Kita buat sini total. Nah, total desimal juga 0 ya. Oke, kita kembali ke data view. Nah, setelah ini kita tinggal klik analyze, correlate, dan bivariate. Oke, pastikan semua terconteng Pearson, truth-tale, dan flag. Ini semuanya diconteng. Kemudian kita langsung pindahkan semuanya ini ya, semuanya ke variabel. Setelah itu kita oke kan. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita baca ya.
Nih. Kita lihat adalah di sini totalnya. Untuk pertanyaan 1 kita lihat P1-nya 0,540. Nah, tadi kan ini lebih besar daripada 0,44, berarti ini valid. Kemudian kita lihat P2-nya 0,450. Ini juga masih valid ya, karena lebih besar dari 0,44. Kemudian P3 itu 0,67 juga valid. Nah, kita coba lihat ini valid ya, nomor P4 valid, P5 valid, kemudian P6 kita lihat. Nah, P6 ini nilainya itu kan ini ya 0,402. Nah, ini yang dilihat Pearson correlation-nya yang di akhir paling ujung. Nah, ini tidak valid. Nah, kenapa? Karena dia lebih kecil daripada R tabel. Atau kalau mau lebih mudahnya, mahasiswa bisa lihat ini lambang bintang. Nah, kalau bintang ini valid nih. Nah, valid dia ya, apalagi kalau bintang 2. Bintang 2 ini sangat valid karena dia untuk alfa 0,01. Kemudian kita lihat ini yang nomor P6 tadi tidak ada bintang, berarti dia memang tidak valid. Kemudian kita lihat P7 juga tidak valid. Kemudian P8 itu valid ya, karena ada bintang juga dan nilainya lebih besar. Nah, bagaimana jika yang tidak valid itu soalnya? Itu soalnya harus dibuang atau diubah lagi. Nah, kemudian kita masuk yang reliabilitas lagi ya. Reliabilitas data adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur. Kriteria pengukurannya ini menurut Sekaran ya, tahun 92. Jika nilai reliabilitas kecil dari 0,6 maka dia kurang baik. Sedangkan 0,7 itu dapat diterima, dan yang dikatakan baik itu reliabilitasnya besar dari 0,8. Nah, bagaimana caranya? Hampir sama ya. Kita pakai aja data yang tadi, kita kembali ke SPSS. Nah, kita pakai data yang tadi. Kemudian kita klik, ini kan udah ada ya. Analyze. Kemudian scale. Nah, scale ada reliability analysis. Ini kita klik. Kemudian kita masukin semuanya tanpa total ya, tanpa total. Jadi totalnya itu nggak usah dimasukin, kita keluarin aja. Beda dengan validitas. Kalau validitas tadi tuh masukkan total, tapi reliabilitas tidak masukkan total ya. Kemudian ini yang modelnya harus alpha, lalu klik OK. Nah, maka ini outputnya akan muncul. Nah, ini nilai, kita lihat nilai Cronbach alpha 0,722. Maka ini kesimpulannya adalah dapat diterima. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.